Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan pagi ini, ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kenikmatan yang tiada terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan waktu berpuasa di bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh bulan Al-Qur'an yang begitu diidam-idamkan oleh semua umat Islam. Amin amin ya Allah. Amin. Salawat serta salam, ya, semoga tercurah limpahkan juga kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga sampai juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan tak lupa sampai juga, ya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, pada pagi hari ini, sahabat Fugi, ya, dimanapun berada, ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan selalu dikuatkan dalam berpuasanya, dan mudah-mudahan juga selalu mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Pugi, kita kembali lagi, ya, di pagi ini kita akan membahas kajian, ya, kitab Ta'lim Muta'alim, ya, ilmu, ya, ilmu menuntut ilmu. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Syekh Ajar Nuji mengarang ilmunya menuntut ilmu, gitu. Jadi ilmu nih, caranya tuh ada lagi, gitu. Cara mencari ilmunya ilmu, cara mencari ilmu, gitu. Nah, kita coba saja buka, ya, di sini banyak. Kita coba saja buka di sini di pertama, ya, bab awalan. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi fadalla bani Adam bil ilmi wal amal. Segala puji hanya milik Allah alladzi fadalla bani Adam, yang untuk mengutamakan, ya, untuk mengangkat, ya, telah mengangkat Bani Adam bil ilmi wal amal, ya, dengan ilmu dan amal, ala jami'il alamin wassalatu wassalam, ya, dengan seluruh salawat serta salam semoga
ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, atas Nabi Muhammad, ya, Muhammad yang memimpin, sayyidi yang memimpin al arabi wal ajam, ya, pemimpin bangsa Arab, wal ajam, dan bangsa ajam. Jadi bangsa ajam itu bangsa selain orang Arab, disebutnya ajam, orang ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumil wal hikam, dan atas apa, ya, keluarga, atas keluarganya, wa ashabihi, dan atas para sahabatnya, ya nabiyil ulumi wal hikam, yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Yang selanjutnya, wa ba'du falam maraitu kasiran min dulla bi ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasilun au min manafihi samaratihi wahiyal amalu bihi wa nasru yukhramuna lima anahum ahtau taraikuhu wa taraku saraitahu wa kullu man ahta'a tariqa dolla wala yanalul maqsuda qalla au jalla ra'aitu wa ahbabtu an unabbiyina lahum tariqa ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikam roja'an du'a liminar ragibin fi al-muhlasina bil fauzi wal halasi fi yaumiddin ba'da mastakhartu Allahu ta'ala fi. Ini perkataan Syekh Ajarnuji, ya, menceritakan ketika mengarang kitab Ta'lim ini, ya, ketika memperhatikan para santri atau para pembelajar, ya, yang sebenarnya mereka itu telah bersungguh-sungguh, ya, dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu itu, tapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya. Banyak yang sungguh-sungguh tapi tidak memperoleh manfaat yang didapatnya. Kenapa? Karena yakni mereka itu berupa pengalaman yang di sini diartikan, ya, yakni mereka mengamalkan ilmu tersebut dan menyebarkannya, tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengamalan menurut ilmunya salah, menuntut ilmunya salah, ya, dan syarat-syarat mereka tinggalkan. Karena di sini menurut Syekh Ajarnuji, barang siapa salah jalan tentu tersesat, ya. Karena banyak sekali sekarang juga yang menuntut ilmu, ya, tapi setelah lulus, setelah selesai ilmunya tidak dipakai. Jadi itu seperti, ya, percuma, ya. Dia mencari ilmu yang telah bersungguh-sungguh tapi tidak memperoleh manfaat dari si ilmunya tersebut. Jadi hanya menghabiskan waktu
karena kenapa ya, mungkin bisa saja karena ya tidak diamalkan, bisa juga salah gitu ya ketika menuntut ilmunya. Ya, selanjutnya tidak akan sampai kepada tujuan ya, barang siapa salah jalan tentu tersesat ya, tidak akan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada para santri ya, kepada para pembelajar dimanapun berada, cara mencari ilmu ya, taklimu ta'alim gitu, kitabnya kan seperti itu. Jadi ilmunya ilmu menuntut ilmu gitu. Jadi kalau menuntut ilmu itu ya ada ilmunya juga gitu. Menurut kitab-kitab yang pernah Syekh Ajarnuji baca dan menurut nasihat para guru Syekh Ajarnuji yang ahli ilmu dan ahli hikmah, dengan harapan semoga orang-orang yang tulus, yang ikhlas mendoakan saya sehingga saya mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akhirat. Begitu doa saya dalam sholat istikharah ketika menulis kitab ini. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Syekh Ajarnuji itu ketika menulis buku ini ya, dia meminta doa gitu. Meminta doa mudah-mudahan ikhlas gitu, tidak serta-merta untuk bisnis gitu kan. Banyak mungkin sekarang itu menulis buku supaya banyak cetakannya, supaya banyak apa namanya tuh di buku tuh apa namanya tuh, kalau dicetak lagi dapat keuntungan lagi, disebutnya itu apa ya. Jadi ada keuntungan tambahan gitu, padahal cuma mencetak doang yang udah gitu. Jadi ini padahal kan sebenarnya tidak perlu seperti itu ya, karena ya keluarga atau para sahabat pun ketika mencetak Al-Quran kan tidak ada tambahan untuk ini, tapi yang jelas adalah tambahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau ini adalah orang yang ikhlas ya, orang yang begitu luar biasa. Syekh Ajarnuji itu namanya cukup tidak terkenal gitu. Jadi ya ikhlas gitu, ikhlas, tidak terkenal tapi begitu luar biasa ilmunya ya. Kitab Ta'limu Ta'lim tuh pasti ketika di pondok pesantren di Indonesia bahkan mungkin di dunia akan mengkaji kitab Ta'limu Ta'lim ya. Tidak dikatakan santri sebelum mengkaji kitab Ta'limu Ta'lim ya. Jadi seluruh santri yang ngaji di pondok pesantren diharuskan untuk mengkaji kitab Ta'limu Ta'lim. Ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi walaupun Syekh Ajarnuji ini mazhabnya Imam Ahmad ya, tapi di dalam bidang pendidikan ini sangat luar biasa sekali ya. Dalam bidang pengajaran pendidikan ya, meminta doa kepada murid-muridnya, Masya Allah gitu ya. Semoga didoakan, semoga diikhlaskan gitu, mendapatkan keselamatan di akhirat, di dunia dan akhirat. Itu sangat luar biasa sekali ketika menulis buku itu seperti itu. Dan sholat istikharah gitu, apakah zaman sekarang seperti itu orang-orang yang menulis buku? Itu tentu jarang, mungkin ada ya, ketika ingin meniru Syekh Ajarnuji itu ya, ketika gurunya Syekh Ajarnuji dan sudah mengkaji kitab Ta'limu Ta'lim mungkin akan meniru ya. Ketika kita menulis buku selalu basah dengan wudu gitu ya, selalu zikir kepada Allah ya, dan selalu istikharah, meminta petunjuk ketika menulis buku, dan selalu memohon keikhlasan. Jangan sampai ketika kita menulis buku itu ada kesombongan
mudah-mudahan dengan tulisan saya orang bisa berubah. Nah ketika ada kesombongan seperti itu sangat bahaya. Jadi itu adalah hawa nafsu. Itu ketika kita menulis sesuatu dan ingin diagungkan oleh orang lain, itu ya tidak ikhlas, secara tidak langsung itu tidak ikhlas. Karena ada sesuatu yang kita merasa ingin ditinggikan derajatnya oleh orang lain, padahal yang meninggikan derajat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya wasamaituhu ta'lim thariqa ta'allum. Nah, ini nama lain ya dari kitab ini. Wa ja'altuhu fusulan faslun mi mahiyatil ilmi wal fikhi wal fadli. Yang selanjutnya faslun fil niyati fi halli ta'allum, dan yang selanjutnya faslun fi tiyaril ilmi wal ustad was sariki was sabat. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Faslun fil jiddi wal muwaddabati wal mihad wal himah. Faslun fi bidayati sabaku wa qadri wa tartihi. Faslun fi tawakkal. Faslun fi waqti tahsil. Faslun fi syafaqati wa nasihah. Faslun fil istifadah. Faslun fil wara'i halla ta'allum. Faslun fima yurisul ibdo wanisyan. Faslun fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u wa ma yajidu fil umri wa ma yankus wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, kitab ini ya, saya beri nama, kata Syekh Al-Jarnuji, Ta'limu Ta'alim Thariqata Ta'allum, ya, yang terdiri dari 13 pasal. Ya, ilmunya menuntut ilmu atau jalan thariqah, jalan menuntut ilmu. Pertama, ya, yang pertama, pasal yang pertama atau bab, ya bisa dikatakan dengan bab juga pasal tuh. Jadi pasal yang pertama itu menerangkan hakikat ilmu, ya, hakikat ilmu, ya, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Pasal yang kedua, niat dalam mencari ilmu. Harus ada niat dulu, nih, harus benar niatnya. Kita nyari ilmu teh niatnya untuk apa? Apakah niat untuk supaya kita tinggi derajat kita di sisi manusia yang lain, ataukah apa niatnya? Yang ketiga, cara memilih ilmu, ya, cara memilih guru, teman, dan ketekunan. Keempat, cara menghormati ilmu dan guru. Kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Keenam, ukuran dan urutannya. Ketujuh, tawakal. Kedelapan, waktu belajar ilmu. Kesembilan, saling mengasihi dan saling menasehati. Kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Kesebelas, bersikap waro ketika menuntut ilmu. Kedua-belas, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Ketiga-belas, hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki, hal-hal yang menghambat datangnya rezeki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya saya berserah diri dan kehadiratnya aku kembali.
Masya Allah ya, yang di akhir ini harus seperti itu ya, ketika mengarang atau menulis atau berucap sesuatu yang senantiasa Allah yang akan memberikan, harus ada kalimat seperti itu sehingga Allah tidak murka. Seperti Nabi Musa juga kan seperti itu ya, ketika Nabi Musa ditanya masih adakah yang paling makhluk yang paling hebat, yang paling kuat lagi selain kamu, kata Nabi Musa, tidak ada makhluk yang paling hebat, yang paling kuat selain saya. Harusnya ada tambahan insya Allah, harusnya seperti itu. Tapi Nabi Musa lupa gitu kan, Nabi Musa lupa mengucapkan insya Allah. Jadi merasa sombong Nabi Musa itu ketika ada yang menanyakan tidak ada makhluk yang hebat, yang begitu luar biasa ya, hanya dia menyatakan, hanya Nabi Musa. Lalu Allah memberikan teguran kan ya, untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya ya ada gitu kan yang lebih hebat daripada Nabi Musa ya. Jadi di sini juga nih yang ke-13 ini, hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki, hal-hal yang menghambat datangnya rezeki, dan hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Nah ini bukan kitab ini gitu, ini bukan Syekh Adjar Nuji yang bisa melakukan hal-hal itu. Makanya ditambahin, tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya saya berserah diri dan kehadiratnya aku akan kembali. Jadi ya nggak sombong, luar biasa ya. Oke, kita lanjut masuk ke bab hakikat ilmu ya. Oke, untuk saat ini ya kita cukupkan saja terlebih dahulu ya di pendahuluan ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita belajar itu harus sungguh-sungguh ya, agar apa-apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ilmunya. Sayang kita belajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, tapi ketika sudah turun ke masyarakat ya, ke yang benar-benar ilmu itu diaplikasikan tapi tidak terpakai, itu seolah-olah ketika kita menuntut ilmu itu ya tidak bermanfaat gitu. Hanya waktu dihabiskan tapi tidak bermanfaat. Ini harus kita koreksi ya, harus kita koreksi, harus kita lihat kembali ini kenapa, ini ada yang salah gitu ya. Makanya ya ketika kita belajar itu ya sebenarnya harus dinikmati. Jangan sampai kita belajar itu merasa tertekan ya dengan keadaan, karena ya tidak akan membuat semangat bagi penuntut ilmunya seperti itu. Dan tadi juga sudah kita jelaskan ya pasal-pasal yang akan dipelajari di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu ada 13 pasal ya, yang cukup banyak, dan mudah-mudahan ya tidak satu saat ini saja. Mudah-mudahan teman-teman Fugi TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, dan para pendengar yang setia dimanapun berada juga, dan para jamaah Fugi TV di Pinang Ranti, Jakarta Timur ya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.